Kalau kita berbicara feng shui, pertama sekali butuh data kan? Oh iya benar. Data kelahiran, jam kelahiran, dari sana kita mengetahui kecocokan kita berbisnis apa ya. Itu aja udah bisa menolong kita membuka jalan untuk memperoleh aktivitas yang baik dong. Iya. Ya. Tetapi rumah memang memegang peranan yang jauh lebih penting, sorry. Kalau kedudukannya nggak tepat nih, posisi hadap itu dirubah 1000 kali pun nggak ada guna gitu ya. Okay. Jadi posisi kedudukan jauh lebih penting. Ketika seseorang sudah menjadi seorang pengusaha yang di tingkat atas, dia tuh harus bisa mengelola segala bidang bisnis, Sony. Ya, caranya gimana? Yaitu rumahnya harus yang ke satu plus. Nah, 1+ ini apa nih? Posisi kedudukannya benar, ya, lingkungannya benar, penataan di dalamnya juga benar, Sony. Pasti Anda sudah tunggu-tunggu ya kan? Bakal Hongkian dalam program Sonora Feng Shui kembali hadir di hari ini tanggal 10 Mei 2024 tentunya bersama Sony Wicaksono. Tidak lengkap kalau kita tidak menyapa dulu nih bintang utamanya. Selamat malam Bagan. Selamat malam Wicaksono, Sony Wicaksono. Ini dari beberapa minggu kemarin sahabat Sonora banyak yang kangen nih sama Pakang nih. Kemana nih Pakang nih, nggak ada terus nih. Kadang-kadang perlu begitu kali ya, Sony ya. Silakan sahabat Sonora ya Pakang. Kenapa? Silakan sapa dulu sahabat Sonora. Oh iya, selamat berjumpa kembali. Di malam hari ini bagaimana kabarnya Pakang? Selalu baik. Selalu baik. Kemana nih Pakang liburan? Nggak kemana-mana, kan nomor 1 adalah sahabat Sonora kita yang terpenting untuk kita jumpai, toh? Ini nih yang Sony suka nih dari Pakang nih, selalu menomorsatukan sahabat Sonora ya, karena pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora apalagi di YouTube-nya Pakang juga selalu ditunggu-tunggu ya. Ya begitulah. Langsung saja nih Pakang, pasti Pakang juga sudah kangen ingin menyapa sahabat Sonora di Juragan-Juragan di YouTube-nya FSC Entusias. Ya, begini. Saya kali ini hendak membahas satu hal yang mungkin selama ini kurang dipahami ya, bukan tidak dipahami tapi kurang dipahami. Apa sih manfaat feng shui rumah itu sebenarnya gitu ya? Oh, emang apa tuh Pak? Nah ini berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat Sonora kita juga. Oh begitu. Ya, ya kalau gitu ya. Betul, dia meniknamkan namanya Sailendra TV. Sailendra TV. Ya, bertanya pada video, mau sukses dan kaya raya. Jadi semua orang kalau ditanya mau sukses nggak, mau kaya nggak ada yang nggak mau. Iya. Tetapi kalau cuma sekedar mau, tentu tercapai atau tidaknya juga tidak menguat lah, ya, tidak terfokus. Tetapi harus ada landasannya, ya, harus ada penguat supaya apa yang dituju, yang diingini itu betul-betul tercapai. Usaha Bakang ya. Nah, kita baca aja dulu apa pertanyaannya dari Sailendra TV ini ya. Pakang katanya, sebelumnya saya berterima kasih. Oh, terima kasih juga. Apa ini yang dimaksud terima kasih? 9 tahun lalu katanya nih. Udah lama ya, 9 tahun ini. Hampir satu siklus sio ya. Menjelang menikah, saya berkonsultasi feng shui rumah dan lain-lain. Oh, dengan Pakang ya. Tadi kita baca dulu. Setelah menikah, kami tinggal di rumah berkedudukan timur. Arah terbaik kedua. Feng shui-nya diatur menurut arahan Pakang. Oh, benar. Oh, waktu itu ya. Ya, benar. Berarti dia konsultasi pada saya, toh? Nah, dan kami menjalani kehidupan dengan lancar berkecukupan. Tentu kita patut bersyukur juga ya. Ya, jadi tidak sia-sialah apa yang telah diatur. Betul. Kalau dia bilang nih, pertanyaannya nih,
Kalau semisal ada tanah berkedudukan di Tenggara, arah yang terbaik kedua, apakah mau diatur feng shui-nya dapat lebih baik? Dia bilang ya. Nah, lebih baik maksudnya daripada rumah yang kami tinggali saat ini. Tapi tanah tersebut lebih kecil. Atau rumah yang sekarang saja diberi tambahan kabar dengan berkonsultasi lagi. Menurut Sony apa di jawabannya? Jadi dia mau menambah kamar, tapi bingung nih apakah mau di tanah barunya atau di rumahnya saja nih yang sudah benar nih sesuai arahan Pak gitu ya. Betul. Nah, menurut Sony gimana? Kalau menurut saya sih lanjutin dengan rumah yang sudah arahan Pakang dulu ya, yang sudah benar ya. Nah, kita bahas dari awal ya. Nah, coba. Begini ya. Kalau kita berbicara feng shui, feng shui kan kalau kita berbicara kita pertama sekali butuh data kan? Iya benar. Data kelahiran, jam kelahiran, dari sana kita mengetahui kecocokan kita berbisnis apa ya. Itu aja udah bisa menolong kita membuka jalan untuk memperoleh aktivitas yang baik dong. Iya. Ya. Tetapi rumah memang memegang peranan yang jauh lebih penting, Sony. Ya. Nah, tetapi selama ini pertanyaan orang kan begini, Sony. Rumah saya cocoknya hadap kemana? Nah, itu. Selalu kan? Iya. Saya cocok hadap kemana? Nah, tetapi di dalam pertanyaan tadi ini yang dikatakan oleh Salindras, dia berkedudukan, gitu. Beda toh? Bukan menghadap, gitu. Iya. Nah, sekarang kita perlu lempengin dulu nih pemahamannya. Kalau kita berbicara hadap, itu kan kita udah pernah bahas tuh pada video sio dan hadap rubah kalau nggak keliru ya. Oke. Dimana saya ulangi sebentar aja, bahwa untuk menentukan hadap rubah tuh gampang banget, yang cocok ya. Sio kita ada di mana? Itu aja yang kita jadi patokan. Nah, tahu nggak sionya Sodi itu ada di posisi mana? Nah, gampang. Kita lihat aja jam dinding nih. Jam dinding kan ada angka 12 tuh di atas. Iya. Itu posisinya tikus. Oke. Angka satunya tuh beda 30 derajat tuh. Iya. Posisinya kerbau. Oke. 60 tuh macan ya. Terus berbeda 30 derajat kelinci, naga, ular, kuda, kambing ya. Monyet, ayam, anjing, babi ya, dan kembali lagi ke tikus. Nah, ini posisi hadap. Nah, sehingga banyak kali nih Sony ada masalah begini nih. Pak Kang, saya punya rumah posisi hadapnya nggak cocok loh. Tapi saya udah ubah sesuai itu. Tapi nggak maju juga, gimana dong? Karena kedudukannya kurang tepat. Benar ya, sebab kalau kedudukannya nggak tepat nih, posisi hadap itu dirubah 1000 kali pun nggak ada guna gitu ya. Okay. Jadi posisi kedudukan jauh lebih penting. Jauh lebih ya. penting ya, itu fondasi justru ya. Betul. Nah, kalau kita bicara kedudukan ya, dia tuh ada 8 arah yang harus kita analisis. Dari pola komposisi yin yang 5 unsur yang kita sudah analisa berdasarkan jam kelahiran tadi. Itu kita akan dapatkan 8 posisi kedudukan, Sony. Iya. Yang pertama adalah yang terbaik. Nah, yang terbaik ini dia menunjang segala hal yang kita harapkan. Dia betul-betul memberikan keleluasaan bagi kita untuk menuju harapan, gitu. Ya, yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua, ya juga masih baik. Yang ketiga udah cukup baik nih, dorongannya udah agak kurang. Ya, yang keempat coba lumayan aja. Ya jadi ya nggak banyak lah gitu ya. Nah, tadi di Salindras dia udah bilang posisi dia udah kedua. Makanya daripada itu posisi kedua aja udah bisa bikin bagus tuh. Apalagi yang pertama. Bukan. Apalagi dikatakan oleh Salindras tadi sudah diatur penataannya di dalam. Artinya apa? Itu udah boleh dibilang 2+. Iya. Nah, kenapa kita bilang 2+? Ini ada bagus ya untuk dipahami, Sony. Bahwa ketika kita mengatur feng shui, Sony, kita mesti tahu
berapa kemampuan seseorang. Oke. Kemampuan ini adalah sumber daya yang dia miliki, ya. Apakah itu sumber daya dalam kondisi material ataupun sumber daya dalam hitungan analisa elemen. Kenapa demikian kita harus hitung? Misalnya seseorang yang kayunya lemah, kan leadershipnya lemah. Bagaimana dia bisa menjadi pebisnis yang baik? Kalau apinya lemah, dia kurang semangat, logikanya pun gampang di tersingkir ya, gampang ya nggak utuh lah ya. Jadi orang yang gampang berubah pikiran begitu kan. Oke. Nah, ini perlu kita atur. Dan kalau kita kasih yang terlalu baik nih Sony, udah dah kita kasih yang nilai feng shui-nya tuh katakanlah sempurna, dia nggak bisa angkat Sony. Ya, karena dia masih banyak kekurangan. Nah, feng shui yang kurang ini yang kita juga harus benahi, apakah itu dari penataan feng shui ataukah dari hal-hal yang sepele, misalnya seperti kita kasih tahu, pakailah warna hijau ya. Anda jangan bisnis dulu ya, 2 tahun ke depan pakailah warna hijau terlebih dahulu toh. Kita ada kasih saran seperti itu kan. Iya. Nah, ini adalah satu tapak untuk menuju satu kesuksesan yang sebetulnya jauh lebih tinggi lagi, Sony. Nggak boleh diremehkan ya. Benar ya. Nah, jadi ketika tadi dia katakan dia sudah di posisi kedua, ya, kemudian sudah ditata, berarti dia udah 2+ itu, udah bagus itu ya. Nah, bersyukurlah kita bahwa kehidupannya Sailendras tuh menjadi bagus, satu keluarga baik. Tapi dia sekarang punya masalahnya, dia punya 2 anak nih ya. Butuh kabar baru ya. Bagaimana nih kita menanggulanginya? Sudah pantas nggak sih dia naik tingkat gitu ya? Kalau dari pemberitahuannya ini oke. Nah, padahal kalau kita berbicara praktek feng shui, kita pertama membenahi feng shui rumahnya dulu. Kenapa kita harus feng shui rumahnya dulu? Kita masih ingat mungkin ya penjelasan pada video-video terdahulu Sony, Iya. bahwa sebetulnya feng shui itu ada 3. Yang pertama. Feng shui yang paling besar ya, di mana bumi adalah pijakannya, langit adalah atapnya. Feng shui yang kedua adalah manusia, karena manusia ini kan sebetulnya yang ada di dalamnya nih. Iya. Ya ini kan badan wadak, ini kan rumahnya nih. Iya kan? Iya benar. Nah, kemudian adalah rumah yang kita huni gitu kan. Nah, kalau ini kita bisa bikin sinkron, dalam arti ada satu keselarasan, tentu kemajuannya akan lebih cepat gitu ya. Cepat ya. Betul. Nah, kembali kita kepada ini. Jadi dia sudah melampaui nih tingkat yang pertama di mana manusianya sudah terfeng shui. Nah, dengan penataan feng shui tadi itu ya di dalam rumah, dia pun akan terbawa feng shui yang lebih kecil, feng shui pribadi itu terbawa baik juga Sony. Oke. Ya, nah sekarang nih tahap berikutnya ya, kita harus naikin dia punya kemampuan dong ya. Tapi sejauh mana? Apakah perlu kita naik ke 1 atau kita kaji lagi aja tuh, bikin kamar lagi aja tuh ya. Karena kalau bikin yang dari tanah baru artinya mengulang dari 0 lagi begitu Pak Kang ya? Bukan begitu sih ya, tetapi kita perlu tahu dulu bahwa kemampuannya memang ada gitu. Nah, karena tahapannya nih Sony, kalau saya praktek nih ya, orang datang, saya pokoknya memperbaiki feng shui dirinya, feng shui rumah agar sepadan. Itu dulu ya. Tetapi dalam tahap berikut kita harus meninjau lingkungan daripada rumah Sony. Karena posisi kedudukan yang benar belum tentu benar Sony. Iya. Ya, posisi kedudukannya ini udah benar nih. Tapi karena lingkungannya nggak menunjang, itu bisa jadi jelek. Oke. Nah, baru yang ketiga, kita boleh pakai yang kedua. Nah, setelah dia maju, kita sarankan untuk yang pindah lagi ke tahap yang paling awal, yang pertama, Sony. Yang Jadi tanah baru itu ya. betul. Jadi kalau dia tanya nih, dia kan udah melampaui feng shui pribadinya, sudah feng shui rumah kedudukannya, gitu ya. Ya mudah-mudahan lingkungannya juga bagus, gitu ya. Ya, Nah, yang ketiga, langsung gas ya. betul. Yang berikutnya apa?
ya pindah dong. Yang ke satu, karena yang ke satu itu jauh lebih kuat. Dan ke satu pun ada beberapa tahapan di mana dia justru butuh penguatan. Kenapa butuh penguatan pada akhirnya? Karena begini, kita kan selalu bicara, kamu tidak cocok berusaha di bidang kayu. Usahamu cocoknya di bidang logam, begitu kan, Sodi? Tetapi ketika seseorang sudah menjadi seorang pengusaha yang di tingkat atas, dia tuh harus bisa mengelola segala bidang bisnis, Sodi. Ya, caranya gimana? Yaitu rumahnya harus yang ke satu plus. Nah, 1 plus ini apa nih? Posisi kedudukannya benar, ya, lingkungannya benar, penataan di dalamnya juga benar, Sony. Oke. Kita akan lanjut lagi pada pembicaraan mengenai Feng Shui rumah ini setelah break dulu ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita masih ada di program Sonora Feng Shui, sahabat Sonora, bersama Pak Kang Hongkian. Dan tadi di segmen sebelumnya Pak Kang sudah membahas nih mengenai pertanyaan tentang Shailendra ya, yang bertanya mengenai Feng Shui tentang rumah atau kedudukan ya, apalagi untuk penambahan kamar ya Pak Kang tadi ya. Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kang? Begini, jadi saya sebetulnya jawaban ini bukan sekedar ditujukan buat Shailendra aja, tapi iya demi pemahaman semua ya, supaya tahapan-tahapan ini dipahami ya. Kenapa tadi saya katakan haruslah bertahap? Memang segala sesuatu kan harus berproses, Sony. Ya, nggak bisa seperti kita makan cabai langsung pedas. Kalau kita mau menjadi seorang pengusaha atau profesional yang handal, proses itu kan harus kita lewati, ya toh? Dari kita sebetulnya, kecuali kita memang udah jadi anaknya orang kaya, itu beda gitu ya. Tapi kalau kita itu dari bawah, Sony, kita harus bertahap. Misalnya, seorang praktisi Feng Shui itu harus bisa tajam penglihatannya dalam menilai kliennya misalnya. Kalau misalnya kemudian dikasih yang terlalu hebat nih, jangan-jangan misalnya, kita kasih contoh aja deh, karena bagusnya satu penataan Feng Shui, kemudian dari seorang yang nggak punya pekerjaan atau pekerjaannya cuma jadi jual beli hal-hal kecil, kemudian dapat proyek yang miliaran, ratusan miliar. Jomplang sekali ya. Nah, dananya aja nggak ada dia buat modal. Ya, akhirnya dia terpaksa begini begitu dia paksain, bukannya nanti butut-bututnya malah bisa, akhirnya bukan keuntungan yang dia dapat, kebuntungan. Iya. Ya, jadi hal yang besar itu belum tentu bagus. Misalnya seorang yang nggak kuat ngangkat beban 1 ton dipaksain ngangkat 1 ton kan ambruk dia, Sony. Iya, artinya harus step by step ya. Bagus, nah tetapi kita harus tahu nih kemampuan dia sampai di mana. Nah, kalau kita kembali kepada Shailendra tadi, kalau saya menganjurkan untuk ya ke tahap 1 dong, kan selama ini dia udah bagus gitu ya. Kenapa? Karena walaupun kemudian dia tuh berkonsultasi kembali untuk membuat gambar yang baru, boleh dibilang tingkatan dia susah untuk naik yang signifikan. Paling-paling kita menguatkan elemen tertentu agar kelancaran bisnisnya lebih terbuka gitu ya, lebih kelihatan ya, lebih baik gitu. Tapi signifikansinya agak sulit gitu. Nah, kalau dia tuh naik ke tingkat 1 dengan lingkungan yang bagus, ya, mengenai lingkungan kita juga udah banyak video yang kita cerita tuh. Ya, misalnya kalau orang yang nggak cocok hadap rumah tusuk sate, ya jangan dong dipaksakan tusuk sate. Tapi buat orang yang elemennya itu merata di 5-5-nya ada, yang setara,
Justru kita mau dia memperoleh tusuk sate, itu misalnya. Kemudian ada selokan air yang mengarah ke dia alirannya, itu kan bagus. Tapi kalau menjauhi itu jelek. Tanah yang diplok bagus, tanah yang kemudian terhujam itu jelek. Ini kita bicara sebagian daripada lingkungan ya, agar lingkungan itu menunjang. Nah, kalau kualitas satu itu juga dengan ditunjang oleh lingkungan yang baik, maka boleh dibilang kenaikannya salinidras ini bakal signifikan gitu. Nah, tetapi dia mengatakan rumah apanya kecil kan, tanahnya. Iya, jadi kalaupun ditambah agak kurang mungkin ya Pak Kang? Bukan, sekarang masalahnya tanah kecilnya itu seberapa besar sih gitu tanah. Jadi besar kecil kan subjektif ya. Iya, relatif ya, kita nggak tahu dong ya. Betul. Bisa nggak gitu kan? Nah, kalau memungkinkan ya kita pakai dong yang itu, yang lebih kecil itu ya. Ya mungkin dengan jumlah tingkatan yang lebih banyak misalnya ya. Tetapi ada lebih baik kalau salinidras bisa lebih tahu kan dia kebutuhan ruang yang dibutuhkan untuk keluarganya toh. Betul. Kalau memang itu nggak memadai, ya cari tanah yang lebih memadai lah. Nah, ini yang nanti kita perkuat agar dia bisa naik ke tahap berikut dan ke tahap akhir. Nah, tahap akhir yang kita maksudkan tadi adalah di mana Sailendra bisa menangani segala macam bidang bisnis tanpa khawatir terjerembab dalam bidang yang nggak cocok tersebut begitu. Oke. Ya, jadi itu yang jauh lebih penting gitu. Jadi makna feng shui adalah bagaimana manfaatnya itu menunjang seseorang ya. Nah, supaya apa? Supaya ada satu keterikatan energi antara rumah dengan manusianya. Jadi Kalau saling berkesinambungan ya dengan bidang lain juga ya. Betul. Jadi boleh dibilang si manusianya ini kasar kata ya, nggak usah disimpulkan panjang-panjang. Manusianya selaras dengan rumah yang dia huni, rumahnya selaras dengan alam, ya, dengan semesta ya, di mana bumi pijakan, langit adalah atapnya, dan sehingga ketiga-tiganya mewujudkan satu keserasian dan keselarasan gitu. Kalau keselarasan ini ada, maka segalanya menjadi berimbang, dalam berpikir pun berimbang. Karena apa, Sony? Hal kecil aja deh, adanya kiri mesti karena adanya kanan. Kalau nggak ada kanan, mana ada tuh kiri, ya nggak? Kalau ada atas pasti ada bawah. Ada bawah. Nah, keselarasan ini yang harus diperhatikan agar kita tahu batasan-batasan kita dalam beraktivitas supaya kecenderungan terjadinya kegagalan mengecil dan potensi untuk mengukir kesuksesan itu jauh lebih besar. Ya, itu juga ada yin dan yang ya Pak Kang ya? Iya dong. Betul ya. Jadi ya, kiri dan kanan kan kita bicara yin dan yang. Semuanya harus berseimbang ya? Benar, nanti kita cerita lagi dah keseimbangan, bagaimana keseimbangan itu dalam kaitannya dengan kecocokan berbisnis agar bisnis itu bisa berkembang dan makin berkembang. Wah, karena kalau ngomongin soal keberimbangan juga panjang juga ya Pak Kang ya? Panjang dong, ini aja kita udah masuk ke sesi kedua nih. Iya, nanti tentang rumah aja ya, bisa melebar kemana-mana ya. Ini belum semuanya kita bicara. Hampir selesai malah ya. Oke Pak Kang, berarti itu saja yang bisa disampaikan untuk pertanyaan dari Sailendra ya? Iya. Ya, mudah-mudahan Sailendra dengan apa yang kita bahas ini menjadi satu bahan pertimbangan. Boleh aja Sailendra kemudian membuat kamar di yang kedua, tapi dengan catatan bahwa peningkatannya tidak akan sesignifikan kalau dia memperoleh kualitas kedudukan yang ke-1 ya. Karena posisi kedudukan yang 1 sangat mendukung seperti tadi saya bilang. Yang kedua sudah mendukung, ketiga cukupan, yang keempat lumayan. Nah, yang selanjutnya ini jangan terjadi karena ada 8 perhitungan di mana yang ke-7 ke-8 ini jangankan membuat kita sukses, untuk memperoleh keturunan pun menjadi sangat sukar. Oke, baik ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di lain kesempatan untuk kedudukan yang kurang baik tersebut tadi. Baik.
92 Jakarta, Partos Kompas Gramedia Radio Network. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu Pak Kang untuk bertemu dengan Anda, sahabat Sonora. Bukan begitu Pak Kang? Oh, selalu always itu sih. Always sekali ya. Kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama. Ada Robin Henry Pak Kang. Robin Henry. Ini pria kelahiran 25 bulan 6 tahun 81. Lahirnya ini pukul 2:10 pagi, Pak Kang. 2:10, oke. Oke, nah istrinya namanya Mary Suryani, double R Pak Kang, MERRY, Suryani. Iya. Lahirnya di tanggal 3 bulan 2. Tanggal 3 bulan 2 bulan tahun 1985. 1985. Lahirnya di pukul 7 pagi, Pak Kang. 7 pagi. Ya. Nah, ini suaminya atau kepala keluarganya usaha sendiri di bidang minuman teh, tapi hanya cukup pakai dan kondisi susah berkembang. Nah, sementara istri itu adalah karyawan swasta di bidang IT, data analis. Tapi kondisi pekerjaannya nyaman dan stabil, tapi kondisi bisnis perusahaannya kurang baik, sehingga karirnya mentok dan fasilitasnya menurun. Rumahnya sistem klaster, hadap utara, sekitar 20 derajat. Apakah cocok dan apakah yang kira-kira perlu dapat diperhatikan secara khusus menurut Feng Shui? Karena ekonomi keluarganya seperti jalan di tempat saja, Pak Kang. Cenderung menurun bahkan. Begitu ya. Oke. Kalau kita bicara rumah tadi, rumahnya hadap ke utara. Ya. Itu posisi yang lumayan gitu ya. Lumayan ya. Nah, kalau kita bisa bilang itu lumayan, berarti jalan di tempat ya boleh dibilang ya plus lah dapat untuk ekonomi keluarga ya mungkin cocok gitu ya, masih bisa menutupi maksud saya gitu ya. Tetapi memang kalau bisnisnya itu yang berunsur air dominan tadi, minuman toh? Iya, minuman teh. Ya tentu saja nggak akan berkembang, kalau bukan rumahnya itu yang menjadi pendorong gitu ya. Iya. Tentu sudah kapan-kapan gulung tikar gitu. Oke. Nah, ada kecuali masih belum selesai saya ya. Kecuali selama ini peran daripada istrinya itu besar. Oh, ya. emang kenapa tuh, Pak Kang? Karena dia yang cocok gitu. Ya, jadi kalau itu kemudian ditangani oleh berdua, betul-betul istrinya turun tangan, maka kemajuannya akan sangat signifikan gitu. Oke. Ya. Artinya Terlebih kalau usahanya tetap di bidang air, minuman, tapi dikelola oleh istrinya itu akan betul. maju gitu ya? Nah, tadi kan dikatakan istrinya bekerja di perusahaan sebagai bidang IT. Tapi IT. Nah, itu perusahaannya sendiri kurang baik. dia cocok di bidang IT. Tetapi karena perusahaannya nggak berkembang baik yang dia kerja, maka dia mentok toh. Iya. Daripada mentok mendingan dia pegang tuh usaha tehnya. Iya, jadi tinggal fokus aja ya ke usahanya. Iya, dia sama istrinya begitu. benar ya. Nah, tetapi teh di sini kan minuman dong. Kalau teh itu bubuk teh yang cocok suami. Kalau minuman teh yang cocok si istri gitu ya. Oke. Nah, lagi pula perlu dipahami bahwa memang istrinya sudah lebih siap menjadi pebisnis ketimbang suaminya. Oke. Ya, jadi kalau di tangan istri ini kemajuannya luar biasa. Dan di tahun ini tentu saja si istri boleh langsung memegang perusahaan tersebut. Tapi mulailah pada tanggal yang selaras ya, lihat di kalender dong ya. Oke, baik. Semoga menjawab kalau gitu untuk Pak Robin dengan istrinya Ibu Mary. Kita ke pertanyaan kedua, Pak Kang. Oke. Kita kali ini ke Ferry Setiawan, FERY Setiawan. Lahirnya di tanggal 7 bulan 2 tahun 1977. Nah, jam lahirnya di pukul 13:25. 13:25. Oke. Nama istrinya ini Liana Sugiharto, Liana Soegiharto, Pak Kang. Oh. Soegiharto, Liana. kalau istrinya ini lahirnya di tanggal 23. Tanggal 23. Bulan 10. Bulan 10. Tahun
1976. Iya. Rumah nih. Tapi Anda lupa kasih tahu saya jam lahir istrinya toh? Ah iya benar sekali ya. Jadinya kurang tepat nih nantinya ya. Nggak ada ya? Tidak ada Pak Kang. Oh. Hanya tanggal lahir saja. Oke. Oke, berarti bisa kita skip kah atau? Nggak apa. Tadi Tidak pertanyaannya bagaimana? Dia di bidang laundry. Di bidang laundry. Nah ini apakah cocok nih dalam bidang itu dan merintisnya usahanya secara sendiri? Kemudian warna baju apa yang cocok untuk digunakan? Ya, kalau di bidang laundry ya, kita lihat suaminya ada kecocokan, tapi kecocokannya sangat kecil, jadi perkembangannya tuh boleh dibilang lambat ya. Kalau istrinya saya tidak bisa kasih tahu cocok atau tidak karena jamnya tidak ada. Benar. Jadi sebaiknya karena dia ini, tapi tahun ini dia nggak, dua-dua kan dia Sionaga ini, ya jadi sebaiknya jangan berkiprah, jangan mulai di tahun ini dia pindah Tahun ini ya? bisnisnya ya. Oke. Nah dia cocoknya suaminya di bidang kayu oke, api oke ya. Oke. Jadi di bidang tersebut, di bidang laundry tadi masih boleh dibilang cocok tapi lambat sekali kemajuannya ya. Nah, tetapi ada satu hal yang saya mau tambahkan ya. Apa tuh Pak Kang? Untuk si suami dalam berbisnis ya, satu hal saya minta tolong sering pakai baju hijau ya. Seperti tadi kita dibahas di awal ya. Iya. Untuk orang yang agak kesulitan untuk berbisnis, yogyanya pakai baju warna hijau. Dan setelah nanti dipakai selama setahun, hijau muda, hijau tua, terserah ya. Sering kali pakai baju putih dan hijau. Dan satu hal saya meminta tolong, agar dalam berbisnis, walaupun kecermatan itu dibutuhkan, ya, terlalu bersifat, Kalau apa nih Pak Kang? ya pokoknya mau segala sesuatunya, wah, mulus gitu. Ya bersikeras lah ya. Iya, pokoknya harus ada toleransi lah begitu ya. Oke. Harus ada, nggak perlu terlalu maunya 100% bener gitu. Oke, jadi harus senantiasa mendengarkan saran orang lain begitu ya Pak Kang intinya ya. Ya itu juga boleh lah ya. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya, tapi kita akan tahan dulu, kita akan jeda sejenak ya Pak Kang ya. Iya. Untuk itu juga bagi Anda sahabat semua harap bersabar jika Anda sudah mengirimkan pertanyaannya, kita akan tanyakan ke Pak Kang setelah jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda karena masih setia bersama kami. Ada Tony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Festi. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Akan kembali membacakan pertanyaan dari Anda sahabat Sonora yang sudah dikirimkan ke WhatsApp 0812-112-9200. Kita langsung move lagi Pak Kang ke pertanyaan selanjutnya. Kita langsung lagi, tapi satu hal tadi yang saya maksud adalah perfeksionis. Itu satu kata yang terus dicari Pak Kang solo break ya. Bukan Jadi, sih, pas mau break langsung keingetan, tapi udah nggak keburu untuk diucapkan. Ya memang suka gitu Pak Kang ya, kalau udah ada di ubun-ubun tuh langsung lupa lagi begitu ya. Betul, karena kita mau kasih jawaban yang paling tepat begitu toh. Nah iya, mau kasih jawaban yang paling perfeksionis Pak Kang ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Tirto Wijaya Salim Pak Kang. Tirto Wijaya Salim. Wijayanya pakai ejaan lama, ejaan baru? Ejaan baru, Wijaya Salim Pak Kang. Oke. Dia ini memberikan tanggal lahirnya Imlek tanggal 5 bulan 25 tahun 2514 Pak Kang. Jam lahirnya 8:10 pagi. Jam 8 lewat 10 menit pagi. Jam 8 Pertanyaannya nih Pak Kang, saat ini dia usahanya jualan bakmi. Nah itu apakah sudah cocok? Kemudian juga dia bertanya arah hadap rumahnya. Dagang bakmi apa tuh?
Wah, tidak disebutkan nih Pak Kang, hanya Enggak. bakmi saja dia. Soalnya kalau bakmi itu kan ada dua hal. Iya. Apakah bakmi itu bakmi kering, bakmi yang dia jual untuk menjadi bahan bagi restoran bakmi, atau dia yang memang udah bikin bakmi untuk siap makan gitu. Oh, karena beda-beda Pak Kang ya? Iya dong ya. Oke. Nah, dari data yang ada ya, dia punya kemampuan untuk berbisnisnya ya memang ya termasuk sangat memadai ya. Nah, di bidang bakmi kalau dia itu jualan bakmi mentah katakanlah, Iya. itu akan lebih maju ketimbang dia buka restoran bakmi. Oh, oke. Iya. Ya, jadi kalau dia katakanlah dia bikin Indomie gitu ya, itu lebih maju gitu. Oke. Atau dia jual bakminya ke pasar untuk di kilo, biasanya kan gitu kan. Yang beli nanti tukang-tukang bakmi atau ibu-ibu rumah tangga toh. Itu lebih jalan ketimbang dia buka restoran bakmi. Di restoran bakmi sendiri dia bisa, tapi majunya lambat gitu ya. Nah, dia mau arah hadap rumah nih Pak Kang. tetapi kalau dia mau lebih cepat, dia lebih misalnya ke minuman dia jauh lebih cepat gitu ya. Ke bidang yang berunsur air. Banyak gitu pilihannya ya. Nah, kemudian rumahnya kenapa? Arah hadap rumah yang cocok Pak Kang. Oh, dia bertanya. Hadap ke utara, hadap ke barat cocok. Utara hadap ke barat cocok ya. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Tirto Wijaya Salim. Kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Kang. Ada Maria Anne. Anne-nya double N Pak Kang. Maria Ade. Yes, ANNE. Lahirnya di tanggal 18 bulan 10 tahun 1967. Jam lahirnya di jam 10 pagi Pak Kang. Jam 10 pagi. Oke, nah Maria Anne ini pernah mencoba untuk direct marketing ataupun MLM di bidang keuangan seperti asuransi atau suplemen, tapi sayangnya tidak berhasil. Nah, apakah bidang tersebut tuh tidak cocok untuk saya? Lantas bidang apa nih yang cocok untuk tetap bisa berpenghasilan mandiri? Sebetulnya ya nggak bisa dibilang nggak cocok loh. Oh gitu. Iya, karena jawabannya memang sangat tidak cocok. Oh, jadi benar-benar tidak cocok ya? Benar tidak cocok ya. Jadi kalau dia mau berhasil, harusnya di bidang berunsur kayu, kemudian di bidang berunsur lainnya agak kurang ya. Dia bertanya kalau saham atau falas itu cocok nggak Pak? Enggak. Dia bisa kalut di situ ya. Oke. Dia bisa di bidang kayu lah, utamakan di bidang kayu lah. Oke, utamakan di bidang kayu ya. Iya. Kemudian dia juga bertanya warna baju apa yang cocok. Saya ini suka batik yang cocoknya warna pelangi atau aneka warna berarti. Itu boleh tidak Pak Kang? Kalau pelangi sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Iya. Oke. Kalau orientasi kemajuan bisnis yang diutamakan, ya difokuskan, tentu saya berharap dia lebih pakai baju warna putih, ya. Putih. Tapi kalau dia lebih pada sosial, dia harusnya kuning, hitam, abu-abu gitu ya. Oke. Tetapi yang sebaiknya tidak dipakai adalah warna merah. Dia terlalu sering menggunakan warna yang ngejreng gitu loh. Makanya sukanya warna pelangi ya. Mungkin ya, jadi sebaiknya dia lebih ke warna yang kalau putih lah ya, karena orientasinya kan memang mau berhasil dalam berbisnis lah. Betul. Iya. Oke, sama satu lagi nih, adakah saran dari Pak Kang tentang sifat-sifatnya dia yang harus diperbaiki Pak Kang atau perlu diperhatikan? Ya, jangan terlalu gampang temperamental ya, jangan terlalu emosi ya. Karena kalau dia emosi, dia marah-marah begitu, ya bukan hanya orang yang khawatir, nanti setan pun pada kabur semua tuh. Jadi kalau untuk jadi pengusir hantu boleh juga. Jadi kesanter malah ya. Iya, padahal orangnya ini baik gitu ya. Tapi kalau marah itu bisa lost control dia. Oke. Jadi emosinya harus dikontrol ya Pak Kang ya. Betul. Oke, semoga menjawab untuk Maria Anne. Ini kita beralih
ke Citra Mulia Pak kan? Wanita ya. Wanita, Citra Mulia. Citra Lahirnya di Mulia. 10. Ini dari tadi bulan Oktober terus ya, sahabat Sonora yang bertanya tanyanya ya. Ini 10 Oktober lagi Pak kan? Bukan main. Di tahun 94. 10/10/1994. Nah, jam lahirnya 7:06 pagi. 7:06 pagi. Ya, suaminya ini Bakang namanya TJ ya, TJHIN TJHIN KOK KOK PHING. THING. Ya, Chin Kok Ping. Ini lahirnya di tanggal 5 bulan Juli 5 bulan 7 tahun 85 Bakang. 1985. Jam lahirnya 21:35. Oke. Nah, yang pertama nih, mau tanya dulu unsur kami berdua ini apa ya, Bakang? Oh, kalau kita bicara unsur ya. Chin Kok Ting lahirnya 5 Juli tahun 85. Ya. Tentu saja unsurnya adalah kayu, ya. Nah, tetapi belum tentu kayu yang dominan. Oke. Ya, yang ternyata kalau kita berbicara dominasi elemen dalam kelahiran, oh, air dia lebih tinggi daripada kayunya, ya. Bahkan apinya lebih tinggi lagi gitu ya. Tetapi untuk disebutnya tentu saja karena dia lahir tahun 85, ya, dia kan sionya kerbau gitu ya. Oke. Nah, jadi kerbau kayu gitu ya. Nah, kemudian istrinya si Citra Mulia itu juga kayu gitu ya. Oke. Nah, tetapi kita lihat yang dominan apa nih? Ternyata memang kayu. Nah, karena kayunya dominan dan dominannya itu tidak melampaui batas, maka leadership dia lebih tinggi daripada suami gitu. Ya, jadi kalau untuk memegang perusahaan tentu lebih kuat Citra Mulia ya. Sedangkan suaminya walaupun dia itu pria, biasanya pria lebih memang logik gitu ya. Dia memang logik, tapi walaupun logik gampang tersinggung juga tuh. Itu yang harusnya menjadi introspeksi kalau memang kesuksesan bisnis hendak digapai ya. Nah, juga dia bertanya soal bisnisnya nih. Usahanya itu suami bikin cakwe untuk dijual dan istrinya itu bikin lumpia juga untuk dijual, Pak Kang. Ini apakah sudah cocok nih? Kalau di bidang lumpia termasuk yang cocok untuk dia. Kalau istrinya di bidang apa? Kalau suaminya bikin cakwe, cakwe. Itu bikin lumpia. Cakwe lumpia, dua-duanya itu saudara itu cakwe emang lumpia. Jadi cocok ya Pak Kang? Cocok. Okay. Ya berarti maju lah ya. Maju ya. Oke. Kemudian nih hadap rumah yang cocok untuk kami apa ya Pak Kang? Nah, kalau rumahnya hadap utara, tentu kemajuannya menjadi terhambat ya. Bahkan kita khawatir anak akan sering sakit, terutama anak laki-laki suka bermasalah gitu ya. Makanya ini dia bilang ekonominya selama ini terasa sulit terus Pak Kang. Iya. Rasanya sudah cocok berarti pasangnya di rumah ya. Benar, jadi rumahnya itu yang jadi hambatan ya, bahkan gampang mengganggu anak lelaki gitu ya. Jadi sebaiknya pindah hadap timur atau hadap barat daya gitu ya. Silakan. Nah, tetapi karena kedua-duanya lagi ciong, kepala keluarga juga ciong, jadi sebaiknya tahun depan aja pindahnya setelah tahun naga terlampaui. Ya, kalau itu bisa dilakukan. Ya, sambil mungkin kumpulin modal untuk beli rumahnya yang cocok ya untuk tahun depan. Nah, ini saya potong dulu nih, Sony. Kenapa tuh? Kalau kita berbicara feng shui rumah, bukan berarti kita harus punya rumah. Jadi kalau rumah itu, waduh, Pak Kang, saya di rumah saya kecil, nanti kalau saya suruh beli lagi ya pindah ya nggak punya kemampuan, atau saya bahkan sekarang ngontraknya memang ngontrak aja gitu. Ya. Jadi kalau memang nggak ada kemampuan untuk beli, ya kontrak dulu, karena kalau posisinya cocok, kemajuannya nanti signifikan, nah uang kemajuan itulah bisa buat beli rumah. Jadi sesuaikan juga dengan
kemampuan saat ini. Iya, kita nggak usah malu untuk kontrak gitu ya. Iya, Kita benar, untuk menyewa, seperti ya. tadi kita dari awal udah bicara, segala sesuatu itu harus bertahap sampai akhirnya betul-betul kita di puncak kejayaan kita gitu. Dan orang yang hari ini beratapkan langit sekalipun atau ngontrak rumah ya, bukan berarti satu ketika dia nggak punya istana ya. Iya, benar ya. Potensi itu tetap terbuka sepanjang bidang bisnisnya cocok, feng shui rumahnya juga berkeselarasan. Baik, saya bisa ambil quote yang menarik dari Pak Kang malam hari ini adalah step by step ya untuk bisa mencapai kesuksesan, jangan dipaksa gitu ya Pak Kang ya. Bukan Itu tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Pak Kang. Oke ya, tapi bukan jangan dipaksa, tetapi kita harus biarlah segala sesuatunya mengalir dengan lembut di diri kita sesuai dengan energi dan kemampuan kita agar keberhasilan di depan mata dapat kita songsong dan kita menjadi seorang pemenang yang berkesuksesan kaya raya. Nah itu dia, luar biasa statement penutup yang sangat manis dari Pak Kang ya. Terima kasih Pak Kang, kita ketemu lagi ya di minggu depan. Oke, sampai minggu depan. Sampai jumpa.